Jadi itu berarti kayak membagi peran ibu, istri, dan jadi diri sendiri gitu ya. Ya. Nah, jadi kan sebenarnya kalau udah jadi ibu perempuan itu kan harus bisa ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus rumah gitu kan. Tapi gak ada ketakutan sih karena otomatis mau nggak mau kita bisa gitu. Kalau misalnya menjadi ibu ya memberikan pendidikan, ngajarin anak-anak gitu dengan cara mencontohkan yang baik-baik, mengajarkan apa yang baik-baik gitu. Ketika menjadi istri ya patuh kepada suami, memastikan suasana rumah itu aman, tentram, dan semuanya terpenuhi gitu. Misalnya bersihin rumah, bersih-bersih, bersihin makanan, semuanya gitu. Nah itu kan kalau jadi ibu rumah tangga tuh waktu hampir habis gitu, nggak ada habisnya, kerjaan nggak ada habisnya gitu. Kapan saya misalnya pengen lah kapan-kapan nih, maksudnya pengen lah untuk diri sendiri gitu, istirahat atau gimana gitu. Nah itu biasanya saya ngomong sama suami gitu, ya pengen ini ya, gantian ya nanti misalnya, aku pengen istirahat gantian ya gitu. Ya udah, jadi ada komunikasi aja sama suami gitu. Jadi rumah tetap bersih, makanan tetap ada, anak-anak tetap diurusin, tapi kalau memang capek atau memang pengen ada waktu buat diri sendiri ya ngomong sama suami gitu. Berarti komunikasi sama suami aja ya Bu, pasangan komunikasi ya? Komunikasi. Iya, kalau saya sih komunikasi aja sama suami gitu. Atau solusinya sih, aduh capek nih ya, pengen weekend jalan-jalan, ya udah ntar keluar jalan-jalan, nggak di rumah gitu. Kadang. Ya. Waktu menjadi ibu rumah tangga sempat kepikiran apa pengen kerja nggak Bu? Kalau saya udah enggak, karena memang kan tidak memungkinkan. Karena saya kan ikut kerja suami di sini gitu. Jadi ya memang nggak ada keinginan sih. Suami juga kayaknya kalau saya kerja lagi bukan nggak boleh, cuman ya di rumah aja lah gitu. Oke. Ya wes gitu. Ibu, kemudian Bu, kalau misalnya Ibu diberikan kesempatan untuk kembali ke usia 20-an awal, apa yang akan Ibu lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Ya sama yang dulu aku lakukan. nggak pengen diubah ya, pengen nikah muda, pengen ya itu, nggak ada yang pengen dirubah sih, sama aja kayaknya. Oke Bu, kemudian Bu yang menarik kan kami sering mengikuti bagaimana Ibu mendidik anak, pun juga sekarang dengan adiknya juga Rumaisya. Apakah dulu juga bagaimana pendidikan keluarga waktu Ibu masih kecil hingga sebelum menikah Bu? Pendidikan keluarga, iya. Jadi saya tuh melihat orang tua saya itu mengajarkan nggak pernah marah gitu loh Mbak. Nggak pernah marah, jadi menjalani sesuatu itu dengan kayaknya tuh sabar gitu, bukan santai, ya pokoknya menasehati, nggak pernah marah seperti itu. Jadi pendidikan di keluarga itu ya menyelesaikan sesuatu tuh nggak dengan emosi gitu. Jadi ya pakai ya dinasehatin aja, terus pakai ibu ayah saya itu orangnya sabar gitu. Jadi ya saya mengikuti pendidikan, maksudnya saya dididik dengan kesabaran lah, kesabaran orang tua saya gitu. Nah mungkin saya mencontoh meskipun nggak bisa kayak orang tua saya gitu, tapi ya adalah sedikit-sedikit Mbak. Gitu. Berarti sehingga membentuk Ibu yang menjadi sangat sabar sekarang ya Bu? Enggak juga sih Mbak. Oke Bu, kemudian Bu, bagaimana Ibu menggambarkan sosok Ibu secara pribadi? Sosok saya secara pribadi apa ya? Ya itu Mbak, menjalani hari-hari gitu aja Mbak, maksudnya yang nerimo aja, jalanin aja dengan baik gitu. Saya orangnya nggak gimana gitu, kayak ya udah jalanin aja gitu, bersyukur dengan hidup, jalanin aja gitu. Saya sih orangnya begitu sepertinya. Kalau pesan untuk perempuan Indonesia tentang bagaimana menghadapi keluarga, oke. Berarti intinya terima aja ya kita pesannya untuk wanita-wanita sekarang. Saya sih bersyukur aja lah Mbak, bersyukur. Kalau untuk pesan, ada pesan nggak Bu buat wanita-wanita yang masih muda-muda 20-an tahunan awal? Apa ya Mbak? Ya itu.
Ya untuk mengambil keputusan itu yang penting dasarnya karena apa? Karena misalnya kita mengambil keputusan itu karena Allah, itu pasti kedepannya mau gimana pun juga pasti kembali ke situ, dan itu bikin kita kuat gitu mbak. Ya setelah kalau ngambil sesuatu, misalnya nih kayak aku, adik kan umurnya dan sekarang sedang galau-galau tuh. Nah terus saya selalu mengingatkan sama dia kalau misalnya dek, ya udah kok kalau misalnya ngambil keputusan tuh karena Allah tuh pasti kok nanti lurus, cuman kan emang berat kan mbak gitu, emang berat. Tapi selalu dikasih tahu sih kalau misalnya mengambil keputusan itu semuanya karena Allah, nanti kedepannya tuh lancar kok, pasti bisa, pasti ujung-ujungnya tuh yang kau dapatkan cuma rasa syukur gitu. Cuman emang orang kan beda-beda, dia nggak berani ngambil, takut begini takut begitu gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau memang udah awalnya dasarnya mengambil keputusan semua karena Allah dan mengikuti aturan gitu, insya Allah pasti lancar gitu dan kuat. Nah kalau misalnya Mbak mau nikah muda ya, nanti kan akan menghadapi masalah. Kalau saya menghadapi masalah tuh kaget, karena kan awalnya tuh ada sesuatu masalah yang bikin kaget. Kok kayak gini nih, aduh kok kayak gini. Karena kembali lagi ke niat awal, mungkin di sini ada pahala, mungkin di sini ada latihan kesabaran. Kalau misalnya kita terima, mungkin dari situlah masa ikhlas kan. Kalau mungkin dari situ kebaikan yang datang saat ini. Masa mungkin ya hari ini banyak kebaikan yang datang gitu. Mungkin ini dari dari yang masalah yang maksudnya ada yang saya tuh nggak suka, tapi ya udah terima aja, ikhlas aja, dan ada kebaikan lain yang datang karena yang baik itu gitu. Itulah mbak, nanti kalau misalnya mbak nikah muda akan ada masalah itu harus kuat. Karena apa? Karena itu yang menjadi dasar untuk kita kembali nanti kan seumur hidup ya, pernah tuh karena niatnya yang menjadi tempat kita kembali nanti gitu. Kalau misalnya ada masalah, jadi bisa kuat, bisa lancar insya Allah. Apa buku yang paling menginspirasi ibu? Kalau aku buku Salimofillah, Bidadari Cemburu Padamu. Oke. Kemudian apa setelah bangun tidur bu? Saat subuh, habis itu nyiapin sarapan. Siapa mentor yang menginspirasi? Mentor? Ya. Ibu saya lah. Kemudian kalau misalnya diberikan kesempatan 1 jam kosong dalam sehari, apa yang ibu lakukan? Kalau sekarang tidur, istirahat. Ya. Karena kan capek ya. Jadi udah kalau ada waktu tidur aja.